Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anakku semua. Apa kabarnya? Baik, Pak. Oke, terima kasih kalau baik. Jumpa lagi dengan saya hari ini. Hari ini kita ketemu lagi dalam materi bimbingan layanan klasikal, yaitu Bapak akan membawakan judulnya itu adalah bagaimana cara kita untuk membina persahabatan sejati. Ya. Tapi sebelum nanti kita mulai kegiatan ini, biar nanti otak kita jadi tenang, nggak tegang, karena tadi sudah banyak pelajaran yang ada, kita mulai dengan ice breaking dulu anak-anak ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, bisa terlihat semua anak-anak? Siapa? Oke, sekarang kita lihat sama-sama. Bila antar teman kita seperti angsa, alangkah indahnya. Pernah melihat angsa bukan? Lalu, bila sekarang itu kita pikirkan, bila kita berada di negara 4 musim, kadang kita melihat angsa terbang tuh berombongan, pergi ke daerah yang lebih hangat, menghindari musim dingin. Lalu perhatikan bagaimana mereka terbang dalam formasi V, huruf V ya. Mungkin kalian kepingin tahu kenapa? Kita lihat. Dengan terbang dengan formasi V, maka efisiensi seluruh grup akan naik sebesar 71% dibandingkan dengan terbang sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah bekerja secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Intinya adalah bagaimana cara kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan kita, baik di dalam kelompok maupun di dalam kelas. Yang kedua kita lihat, dari bentuk formasi V, ketika salah satu angsa meninggalkan formasi itu. Kita lihat, apa yang akan terjadi? Dia akan mengalami daya tahan udara yang besar. Namun, dia akan kesulitan dengan terbang sendiri. Akhirnya, dia dengan cepat kembali lagi ke formasi untuk berbagi efek terbang dalam formasi. Jadi ketika dia mencoba meninggalkan itu, maka dia akan merasa kesulitan. Lalu dia kembali lagi ke dalam formasi kelompoknya. Apa yang dapat kita pelajari dari situ? Selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan akan membutuhkan energi yang lebih sedikit. Akan lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota akan merasa berkewajiban untuk menolong sesama. Intinya adalah harus selalu kompak bergerak menuju ke arah yang sama. Sama-sama maju, sama-sama merasakan, dan sama-sama juga merasakan keberhasilan itu. Itu yang kita dapati dari pelajaran kedua. Lalu yang ketiga, kita lihat lagi gambarnya. Ketika tim leader kelelahan, apa yang terjadi? Tim leader itu adalah yang berwarna merah, dia yang memimpin paling depan. Apa yang terjadi? Kita lihat. Maka dia akan berpindah ke ujung formasi, sementara itu angsa yang lain akan mengambil tempatnya. Tadi dia di depan, ketika dia kelelahan, dia mundur ke belakang. Tapi dia tetap mengikuti formasi kelompok itu. Apa yang dapat kita pelajari dari situ adalah berbagi kepemimpinan harus didasari saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat. Saling berbagi tugas atau masalah yang paling berat. Pusatkan kemampuan dan bakat tim untuk memecahkan masalah. Artinya adalah sebagai pemimpin, dia harus percaya dengan tim yang lainnya. Kalau seorang pemimpin tidak bisa percaya dengan pemimpin yang lainnya, maka yang lainnya akan cepat hancur ataupun roboh. Tapi kalau pemimpinnya percaya dengan yang lainnya, apapun yang terjadi, niscaya semuanya tidak akan pernah hancur. Kira-kira itu gambarannya anak-anak ya. Angsa terbang dalam formasi V sambil berkotek. Hal ini akan memberikan semangat terbang tim leader. Juga dengan cara demikian, mereka terbang dengan kecepatan yang sama. Jadi di depan ini seberapa kecepatannya, maka yang di belakang pun akan mengikuti. Di depannya cepat, yang di belakangnya juga akan cepat. Di belakangnya lambat ataupun sedang, maka yang di belakang mengikuti agar formasi itu tetap terbentuk. Apa yang kita dapati dari pelajaran itu adalah bila mana ada semangat dan penyemangat, kecepatan penyelesaian pekerjaan lebih besar.
Keberadaan semangat akan selalu memotivasi, menolong, dan menguatkan, akan menghasilkan kualitas yang terbaik. Intinya adalah teamwork, kerja sama tim. Apapun pekerjaan itu, tetapi bila kita bekerjanya secara bersama-sama, maka pekerjaan akan terasa lebih mudah dan akan cepat selesai. Ketika salah satu angsa sakit atau kelelahan, kita lihat gambar yang merah, apa yang terjadi? Dia akan tertinggal dari formasi. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, semakin turun dia ke bawah, beberapa angsa juga akan keluar dari formasi dalam bentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia ini. Jadi dia butuh dikawal. Kalau tidak, dia akan jatuh dan meninggal. Apa yang kita dapati adalah tinggallah berdampingan dengan yang lain apapun perbedaan kita. Lebih-lebih pada waktu kesulitan dan tantangan yang lebih besar. Intinya adalah ketika di dalam satu tim, apapun yang terjadi, suka, duka, derita, bahagia, semua dirasakan bersama. Jangan pernah ditinggalkan satu sama lainnya. Itu yang bisa kita dapatkan. Jadi intinya adalah jika kita kompak dan saling mendukung, jika kita menjiwai kerjasama yang baik, melupakan perbedaan masing-masing, maka kita akan selalu dapat mengatasi tantangan. Jika kita selami arti dari persahabatan dan kita juga selalu bersedia untuk berbagi, artinya adalah hidup akan lebih berarti dan kita akan melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. Kira-kira itu. My friends, let's be like the ghost. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bapak akan menyampaikan materi kita hari ini. Materi kita hari ini itu tadinya seperti Bapak terangkan, pertama itu adalah bagaimana kita bisa membina persahabatan sejati. Bapak tayangkan dulu. Kalian, sahabat itu apa sih menurut kalian? Mungkin ada yang satu orang baru minta pendapatnya, silakan. Ya, silakan. Ada yang angkat tangan? Enggak? Persahabatan itu adalah satu hubungan yang lebih dalam antara kita dengan teman kita, dan kita tidak sekedar hanya berteman hari-hari saja, tapi kita saya sama sahabat itu lebih dekat, lebih berteman lebih dalam, curhat, sama. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus semuanya ya. Luar biasa, jawabannya keren sekali. Jadi benar sekali. Jadi sahabat itu akan berhenti sejenak, jangan dulu kalian kerjakan apa-apa. Bisa ya semuanya? Tenang ya semuanya, relax. Oke. Kalau sudah, lepaskan semua peralatan yang ada di depan komputer, di depan laptop, atau di depan HP kalian. Sekarang fokus pada layar, fokus lihat wajah Bapak, fokus dengan suara saya. Tinggalkan yang lainnya.
Kita mulai ya. Sekarang kalian coba duduk untuk tidak bersandar di kursi. Duduk yang enak, duduk yang rileks. Kalau misalnya sudah duduk di bawah, nggak ada sandaran, duduk lesehan, duduk saja yang enak, seenak mungkin. Luruskan saja kakinya. Oke? Lalu badan ditegakkan. Tegak itu seperti gini, ya. Tegakkan, lalu dalam keadaan rileks. Rileks itu maksudnya anak-anak tidak ada beban, tidak ada apa, santai saja. Badan dalam keadaan rileks. Usahakan bahu sejajar kanan dan kiri. Bahu yang kanan maupun yang kiri itu sejajar. Jangan sampai ada miring sebelah gini. Dalam tetap rileks. Perhatikan suara saya. Telapak kanan disimpan di paha. Telapak tangan disimpan di paha dengan punggung menghadap ke atas. Lakukan itu anak-anak dengan tenang, dengan rileks, dan suara yang diam. Sekarang setelah kalian merasa nyaman, silahkan menghirup udara melalui hidung. Tarik nafas, masukkan udara itu ke dalam hidung. Rasakan udara yang masuk. Kemudian buang udara itu secara perlahan dan rasakan udara yang keluar dari lubang hidung kalian itu. Sekali lagi kita coba hirup udara melalui hidung, rasakan udara yang masuk, kemudian kalian buang perlahan-lahan dan rasakan udara yang keluar dari hidung kalian. Kita coba lagi sekali. Ketika kalian menghirup udara, perut kalian itu harus mengempis dan rasakan perut mengembang ketika membuang napas. Kita coba ya, tarik napas, jadi perutnya juga sampai turun ke bawah, sampai mengempis, lalu buang, akhirnya perut kembali mengembang. Kita coba sekali lagi. Tarik napas yang dalam, hirup, rasakan bagaimana perutmu mengempis, lalu buang secara perlahan-lahan dan rasakan bagaimana perutmu mengembang kembali. Sekarang silahkan rasakan di mana ada rasa tubuh yang kurang nyaman, maka kita bisa mengkonsentrasikan untuk membuat kita menjadi nyaman. Mungkin kalau ada di punggung, di kepala, di leher, di mata, rasakan itu sambil kalian menghirup nafas dari dalam hidung lalu kemudian dibuang. Oke anak-anak, kira-kira seperti itu ya, mudahan kalian bisa merasa segar sekali. Jadi itu kira-kira yang Bapak coba, jadi itu nanti agar apa? Agar nanti ketika kita melaksanakan kegiatan ini, setidaknya tubuh kita, badan kita tuh merasa rileks, tidak ada beban, tidak ada sakit dan segala macam. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan kegiatan tadi dan juga kalian sudah mempresentasikannya, jadi nanti kalau masih ada yang tidak paham atau yang tidak mengerti dengan materi kita hari ini tentang bagaimana memindah persahabatan, nanti kalian bisa datang atau bertanya langsung kepada Bapak, ya. Bagaimana nanti Bapak akan menjelaskannya. Mau nanti kita bertemu langsung di ruang BK ataupun nanti via WhatsApp, Bapak kan selalu melayani. Mungkin nanti ada yang merasa kesulitan, Pak bagaimana sih Pak, saya ini kok nggak bisa sih dari dulu sampai sekarang mencari sahabat yang baik, baru 1 minggu sudah musuhan. Nah itu nanti bagaimana caranya, silakan konsultasikan ke Bapak. Jadi bisa datang langsung ke sekolah, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, memakai masker dan segala macamnya. Atau Bapak sudah cantumkan kemarin sama kalian itu nomor WA Bapak, nanti silahkan ditanyakan kira-kira apa. Tenang saja, apa masalah kalian, rahasia kalian itu adalah urusannya kita berdua, tidak akan ada yang tahu. Dan sebelum Bapak nanti mengakhiri ini, nanti Bapak akan memberi tugas kepada kalian semua, yaitu kalian paling tidak membuat poster, tahu poster ya, gambar dan segala macamnya itu poster, ataupun video dan segala macamnya yang berhubungan dengan persahabatan.
Sekali lagi, nanti kalian Bapak tunjuk per kelompok saja ya, per kelompok, satu kelompok 4 orang. Silakan bikin poster atau video yang intinya adalah bagaimana cara kalian memahami tentang apa itu arti persahabatan. Itu saja yang Bapak bisa berikan. Terima kasih anak-anakku atas waktu yang sudah diberikan dalam kegiatan hari ini. Mohon maaf bila Bapak ada kekurangan dan segala macamnya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam layanan bimbingan konseling yang lainnya. Salam hebat, salam sukses untuk anak-anakku semuanya. Selamat siang, terima kasih. Siang, Pak. Dari proses pembelajaran hari ini, saya melakukan beberapa refleksi yang diharapkan dapat membantu saya dalam meningkatkan kemampuan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta kaitannya dengan kompetensi sosial emosional siswa. Sebagai bahan refleksi ada beberapa hal. Dalam hal perasaan dan pembelajaran selama perencanaan, saya merasa sangat antusias saat akan proses perencanaan. Karena ini adalah kali pertama saya membuat perencanaan dengan metode berdiferensiasi serta kaitannya dengan kompetensi sosial emosional. Sebagai guru BK, hal ini tentu saja membuat saya merasa tertarik dan tertantang membuat RPL yang kaitannya dengan kompetensi sosial emosional siswa serta dalam kaitannya pengaplikasian berdiferensiasi saat proses melakukan bimbingan konseling. Bahan pembelajaran bagi saya selama melakukan perencanaan adalah saya menyadari bukanlah hal mudah untuk memulai langkah ini, namun setiap tantangan yang ada membuat saya terus bersemangat membuat RPL yang sesuai dengan kemajumukan karakteristik siswa, serta lebih memetakan setiap kegiatan selama berproses bersama siswa. Lebih berfokus pula pada KSE, kompetensi sosial emosional siswa itu sendiri. Perasaan dan pembelajaran yang saya rasakan selama pelaksanaan, dari segi perasaan, saya sangat bersemangat memulai pembelajaran dan sangat bahagia saat KBM berlangsung. Karena ternyata siswa menjadi sangat aktif dalam mengemukakan pemikiran mereka. Siswa leluasa mengemukakan pemikiran mereka dan siswa lainnya mampu menghargai pendapat siswa-siswa atau teman-temannya. Sebagai bahan pembelajaran, ternyata RPL yang berdiferensiasi dan KSE sangat membantu para guru untuk menciptakan rasa nyaman bagi siswa dalam mengikuti dan memenuhi penugasan dalam setiap pembelajaran. Karena para siswa merasa lebih mampu berkreasi dalam setiap pembelajaran, merasa lebih bebas dalam menuangkan setiap idenya, dan akibat dari kedua hal tersebut, siswa merasa tidak terbebani ketika diberikan tugas oleh guru. Setelah melalui KBM dengan dasar RPL berdiferensiasi dan KSE untuk pertama kalinya, rencana perbaikan yang saya lakukan adalah saya merasa perlu lebih atraktif lagi dalam membangun sebuah pembelajaran. Sebab karena pembelajaran berdiferensiasi membuat pembelajaran yang berpihak pada murid dan menjadikan murid sebagai pusat proses pendidikan pun juga membuat siswa merasa nyaman karena semua kebutuhannya dalam memperoleh pembelajaran menjadi terpenuhi. Siswa yang aktif selama proses pembelajaran dan kreatif dalam produk serta menghargai individu lainnya menjadikan tugas saya sebagai guru lebih relatif mudah karena siswa membangun kesadaran diri sendiri dan berproses dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai rencana perbaikan, saya akan melakukan upgrade diri agar lebih atraktif dan kreatif dalam membangun pembelajaran yang lebih baik lagi.